Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan untuk soal UDS Sejuk Indonesia. Di mana di video sebelumnya saya sudah membuat laporan keuangan berupa laporan perubahan ekuitas. Video kali ini saya akan membuat laporan keuangan berupa neraca. Apabila ingin melihat video saya lainnya yang membahas terkait soal UDS Sejuk Indonesia, silakan dilihat di deskripsi video untuk link video sebelumnya dari transaksi jurnal. Oke, kita pertama kasih dulu judulnya ya. Di sini kita buat neraca. Oke, seperti ini. Kita bagi menjadi dua bagian, yaitu kita buat bagian aset dan liability ditambah dengan equity. Oke, kita mulai. Di mana untuk memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan berupa neraca, kita bisa melihat neraca lajur bagian neraca atau balance sheet. Ya, neraca lajur ini fungsinya sangat membantu sekali dalam penyusunan laporan keuangan, terutama buat bikin neraca salah satunya. Bikin laporan laba rugi juga dari neraca lajur pastinya. Ini kita akan mulai ya. Pertama, untuk memudahkan, boleh juga dilihat di daftar akun. Nanti kita bisa pilih misalnya ini, kita mau bikin aset. Nah, di sini kan aset nih. Terus bawahnya adalah current asset. Kita sesuaikan dengan soal yang ada di sini. Buat nih current asset, ini aset judulnya. Pokoknya bawahnya current asset. Kemudian bawahnya lagi kita buat ini fixed asset. Nah, seperti ini ya. Mari kita bikin fixed asset. Lalu kita buat dulu judulnya. Sebelah kanan kita buat namanya liabilities dan equity. Ya, di sini liabilities dan equity. Ini kita tinggal tambahkan dan equity. Sebentar, equity. Lalu kita bahas liabilities-nya dulu, ya hutangnya. Di mana hutang ini nanti ada terbagi hutang lancar atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang atau istilahnya adalah long term liability. Kalau ragu ini masuk mana ya? Bisa lihat ya di sini di daftar akun ya. Oke, ini equity. Untuk equity pastinya cuman ada satu ya, cuman ada tinggal deva kapital ya, modal. Angkanya dari mana? Nah, angkanya itu diambil dari laporan perubahan ekuitas. Kalau laporan perubahan ekuitas ngambil angka labanya dari laporan laba rugi. Ambil neraca angka modalnya, equity akhirnya ini dari sini. Ini dia ya. Oke, kita lanjut mengisi dimulai dari current asset ya. Kita lihat neraca lajurnya. Neraca lajurnya asetnya kita mulai dari cash in bank sampai dengan prepaid rent. PPN income nggak usah karena sudah 0. Ya, tinggal copy paste special value. Angkanya bagaimana? Sama. Karena banyak copy paste special value. Apabila ingin manual tulis tangan, silahkan tinggal disalin aja. Sama persis kayak yang ada di neraca lajur. Begitu ya. Lihatnya posisinya ada di neraca lajur bagian neraca. Oke, kita lanjut lagi.
Ini belum selesai untuk account receivable sebentar. Oh, ini angkanya kurang turun. Oke. Account receivable kita pindah ke samping. Nah, ini dia. Terus allowance kita pindahkan angkanya. Coba diperhatikan, piutang itu di debit, allowance di kredit. Berarti ini dikurangin ya. Ini dia. Oke. Kita kurangin berarti sama dengan account receivable dikurangi dengan allowance. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita jumlahkan total current asset. Sini kita buat total current asset. Jadi lebih memudahkan ya. Oke, kita jumlahnya ini bisa pakai rumus atau sum sekalian atau pakai sum aja atau pakai dijumlahin satu-satu juga boleh. Kalau auto sum tinggal diklik aja sumnya. Oke, lanjut ke berikutnya adalah fixed asset. Di mana ini adalah aset tetapnya. Aset tetapnya di sini adalah akun equipment at cost dan akun equipment akumulasi depresiasi. Oke, kita buat total fixed asset. Angkanya 22 juta untuk equipment at cost dan ada namanya equipment akumulasi. Ini beda ruas ya, satu debit, satu kredit. Pastinya kalau beda berarti kita kurangi. Maka itulah nilai bukunya, nilai buku dari equipment at cost-nya. Jadi total fixed cost-nya adalah 22 juta dikurangin dengan 17.875.000. Ini lambangnya adalah dikurang. Oke. Kalau ini ditambah. Berarti bawahnya kita tinggal buat ini adalah total aset. Berarti total current asset ditambah dengan total fixed asset. Oke, kita lanjut untuk menghitung berikutnya. Menghitung total liability dan equity. Oke, kita mulai dari atas, kita hitung dulu liability-nya. Kita masukkan dulu angka dari account payable, expense payable yang ada angkanya ya. Kalau nggak ada gimana? Di skip aja. Kalau nggak ada kita skip aja. Oke, kita tinggal salin aja, copy paste juga boleh. Sampai PPN payable. Oke. Angkanya tinggal disalin juga. Copy paste special value. Oke. Oke, kita bikin bersebelahan biar nampak semuanya ya. Oke, kita jumlahkan. Oke, kita pindahin aja ke sebelah sini. Kita jumlahkan ini. Ini kan nggak ada angkanya ya, kita hapus aja. Yang nggak ada angkanya kita hapus aja, kita delete. Jadi ini bisa kita naikkan. Berarti ini total current liability.
Nah, untuk total ini bisa pakai auto sum itu yang ini ya. Ini dia kita totalkan. Oke. Lanjut berikutnya total dari long term liability. Oh ya, long term liability-nya adalah Bank Mandiri Loans. Tinggal copy paste aja. Salin ulang di sini. Ini dia nilainya. 135 juta. Di bawahnya kita buat total long term liability. Oke, seperti ini ya biar nampak keseluruhannya. Oke, bentar kita kasih lambang dulu ini ditambahin. Oke, tinggal dipindahkan aja ke sini. Ini berarti total liabilities. Jadi ini total liability-nya berapa? Berarti total hutangnya. Terdiri dari total current liability dan total dari long term liability. Nah, ini dia. Kita jumlahkan. Nih, kita jumlahin. Oke, equity-nya udah ada. Kita taruh sini aja. Ini total equity. Oke. Oke, kalau udah ada totalnya tinggal kita jumlahkan. Oke. Ini dijumlah dan ini juga dijumlah. Dan harus sama, total aset harus sama dengan total liability tambah equity. Kita jumlah ya. Kalau beda berarti ada mungkin yang belum kita catat. Oke, sekarang total aset dikurangi total liability ditambah equity harus sama. Kalau beda berarti mungkin ada salah pencatatannya. Jadi video kita kali ini membahas tentang laporan keuangan berupa neraca, di mana di sini neraca terdiri dari aset, liability, dan equity. Aset ini ada current asset, harta lancar, dan fixed asset ditotalin. Kemudian liability adalah current liability dan long term liability. Untuk equity-nya adalah Deva Capital. Ini angkanya ada di laporan perubahan ekuitas, tinggal dipindahkan saja. Jadi kalau udah, kita garis 2 di bawahnya pakai yang ini. Oke, sudah selesai. Demikian video kita kali ini membahas laporan keuangan berupa neraca pada soal UD Sejuk Indonesia. Nanti kita sambung lagi membuat laporan keuangan berupa laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.